Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini akan menerangkan tentang inflasi dan pengangguran. Inflasi berarti yaitu suatu kondisi di mana terjadinya peningkatan umum secara terus-menerus dalam tingkat harga barang maupun jasa di suatu ekonomi selama periode waktu tertentu. Sedangkan sejarah inflasi berasal dari dalam negeri, misalnya akibat terjadinya defisit anggaran biaya dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga bahan makanan menjadi mahal. Konsep inflasi yaitu ada dua, peningkatan harga dan yang kedua yaitu tingkat inflasi. Peningkatan harga dalam inflasi adalah kondisi di mana harga barang dan jasa secara umum naik dalam suatu perekonomian. Yang kedua yaitu tingkat inflasi. Tingkat inflasi adalah persentase kenaikan harga barang dan jasa dalam suatu perekonomian selama periode waktu tertentu, biasanya diukur secara tahunan. Tingkat inflasi menunjukkan seberapa cepat harga-harga meningkat dan merupakan indikator penting untuk memahami kesehatan ekonomi suatu negara. Nah, selanjutnya yaitu penyebab inflasi. Yang pertama yaitu inflasi permintaan, yaitu disebabkan ketika permintaan barang dan jasa lebih dari penawaran. Yang kedua yaitu inflasi biaya, yaitu disebabkan oleh peningkatan biaya produksi. Yang ketiga yaitu ada inflasi monetary, yaitu disebabkan ketika uang beredar dalam lebih cepat meningkat daripada output barang dan jasa. Nah, inflasi dan pengangguran perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, inflasi dan pengangguran dipandang melalui lensa etika, keadilan sosial, dan tanggung jawab ekonomi. Inflasi dalam perspektif Islam. Yang pertama, larangan riba. Salah satu penyebab inflasi adalah praktik riba yang dilarang dalam Islam. Riba dapat meningkatkan biaya pinjaman dan menghasilkan kenaikan harga barang dan jasa. Yang kedua yaitu kejujuran dan transparansi. Islam menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam perdagangan. Praktik seperti penimbunan barang atau spekulasi yang tidak adil yang dapat menyebabkan inflasi sangat dilarang. Yang ketiga, keadilan ekonomi. Tujuan ekonomi Islam adalah mencapai kesejahteraan umum dan keadilan ekonomi. Kebijakan yang mengendalikan inflasi harus adil dan tidak merugikan pihak tertentu. Pengangguran dalam perspektif Islam. Yang pertama, kewajiban bekerja. Islam mendorong setiap individu untuk bekerja dan mencari nafkah dengan cara yang halal. Bekerja bukan hanya kewajiban ekonomi, tetapi juga kewajiban moral dan spiritual. Yang kedua yaitu pendidikan yang berketerampilan. Islam menekankan pentingnya pendidikan dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan peluang kerja. Masyarakat yang berilmu dan terampil dapat mengurangi tingkat pengangguran. Yang ketiga yaitu distribusi kekayaan. Zakat, sedekah, dan wakaf adalah instrumen dalam Islam yang digunakan untuk redistribusi kekayaan dan mendukung mereka yang menganggur atau kurang mampu. Nah, cara untuk mengatasi inflasi dan pengangguran, cara mengatasi inflasi. Yang pertama, harus ada kebijakan moneter yang tepat. Yang kedua, itu pengaturan harga. Yang ketiga, peningkatan produksi. Yang keempat, penurunan biaya produksi. Yang kelima, stabilitas nilai tukar. Selanjutnya yaitu cara mengatasi pengangguran. Yang pertama yaitu menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua yaitu dukungan dan kewirausahaan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.